Langsung buka semua cuy. Nah, sudah dapat ini nggak tahu ya namanya sunroof atau moonroof ya. Welcome back to my channel. Jadi hari ini gua buat video tentang gua baru beli mobil nih. Jadi gua semangat banget, excited banget. Soalnya gua baru beli mobil dan terus gua udah lama banget udah nggak buat video. Dikarenakan tahu nggak kenapa? YouTube gua nggak menghasilkan. Soalnya video gua belum dimonetize. Terus ditambah lagi gua harus giat kerja biar bisa beli mobil baru. Soalnya mobil yang lama si putih itu kan udah tua, tahun 2007 Nissan itu. Jadi dia tuh udah transmisinya rusak, jadi gue ganti terus di towing deh sama perusahaan towing. Nah habis itu apa lagi ya, gue beli mobil baru. Jadi setelah 2 bulan gue nabung, gue kumpulin uang, gue beli mobil. Jadi mobilnya ada di dalam garasi ini nih, gue simpan. Jadi kalau kalian mau tahu kelanjutan video gue ini, jangan lupa di follow Instagram gue, terus di subscribe channel YouTube gue. Nah ini nih, tapi karena masih dalam garasi berantakan, jadi gua harus pindahin. Jadi gua pindahin dulu. Nah mobilnya udah di luar, coba lihat nih. Gua udah taruh di luar, parkiran di luar. Sebelumnya kenapa tadi waktu gua buka bagasinya ini, kok bagasi, garasi. Terus kemana plat nomor mobilnya? Iya, jadi gini, karena gua beli bekas mobil ini 4.500. Dan terus kalau di Amerika itu kalian beli mobil bekas, jadi sistemnya langsung dicabut plat nomornya. Dikarenakan apa? Soalnya kita wajib untuk mengganti nama. Jadi mobil ini harus atas nama si ownernya itu sendiri. Kayak gua harus si penjual itu mencabut nomornya terus diganti deh sama gua. Jadi mobil ini nggak bisa kemana-mana, nggak kayak di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu bisa beli mobil second terus plat nomornya dipakai masih terus tinggal jalan. Kalau di sini nggak, kalian harus langsung register. Jadi nggak bisa sembarangan kayak di Indonesia gitu, nggak. Kalau di sini platnya dibawa pulang sama ownernya, terus gua harus langsung ganti nama gitu. Tapi sebelum kita masuk bagian dalamnya, kita mungkin cek bagian luarnya ya, bodinya ya. Soalnya itu penting juga sih. Sebenarnya mobil ini bagian belakang pertama minusnya 4.500, minusnya itu tuh lihat, lecet, tapi ya lecet sedikit. Dan terus bagian ini agak kelihatan nggak sih, agak karatan. Ya agak karatan sih. Ya kali ya. Nah minusnya itu. Dan terus bagian bodinya masih oke. Nah dan terus ini bumper depannya. Bumper depannya ini kalau dilihat ini agak renggang sedikit, tapi nggak apa sih. Dan terus ini apa namanya, warnanya agak beda tipis sih. Mungkin pernah tabrakan deh. Jadi ini nama mobilnya Hyundai Sonata nggak Sonata 2012. Ini yang versi, bisa dilihat versi limitednya nih. Nah tapi untuk so far bagus. Bannya ini masih tebal banget karena ini baru diganti sama si owner yang jual mobil ini. Cuma ya minusnya ya lecet tipis-tipis lah. Dan ini nih, jadi mari kita lihat bagasinya. Jadi dari luar dulu, semua bagian luar, terus kita buka deh. Ups, bukan, ini dalamnya berantakan ya. Jadi gue beli peralatan ini waktu dulu gue punya. Ini mobil gue yang si Nissan itu, platnya gue ambil biar tidak disalahgunakan. Jadi bagian dalamnya tuh termasuk luas tuh. Jadi kayaknya orang bisa masuk deh di sini. Oke, cuma kalau nggak ada covernya ya dalamnya. Emang nggak ada covernya gitu? Atau gimana? Harusnya ada ya. Mobil gue aja yang dulu ada. Bagian dalamnya luas juga sih. Dalam bagasi maksudnya. Dan terus kita masuk ke bagian mesinnya. Ayo kita buka dulu. Bentar ya. Nah, cukup bersih. Nggak tahu ya, biasanya orang ngejual mobil itu dibersihin sih. Gua nggak ngerti masalah mobil, jadi mungkin kalian bisa cari di Google.
Ini mesinnya tenaga kucing apa tenaga kuda. Nah ini bagian dalamnya. Tapi sebenarnya gue udah cek sih sama teman gue, dan terus online di sini kan bisa di ada recordnya online. Kalau mesin ini pernah ada masalah atau enggak gitu. Dan langsung aja kita masuk ke bagian interior dalamnya. Nah, pertama yang kita coba pasti engine-nya kan, kita hidupin dulu. Nah ini tombolnya begini, jadi tombolnya, gue sebenarnya beli mobil ini kemarin sih, jadi tombolnya di sini. Suaranya masih halus. Sebenarnya gue udah cek nih, gue udah cek online kalau di Amerika tuh bisa dicek. Jadi ada VIN mobil ini, jadi dicocokin nomor VIN-nya itu. Vehicle history itu bisa dicek, jadi ada track recordnya, ini pernah dijual dengan siapa ini pernah. Jadi kalau ada tabrakan itu jadi kita bisa cek online di Amerika. Gua nggak tahu di Indonesia, soalnya gue punya mobil, gue beli baru, nggak pernah tabrakan, jadi gue nggak pernah ngecek kayak gitu. Jadi ada vehicle numbernya, jadi kalian tinggal online. Gue bayarnya sih online cuma $10 sih, nggak mahal. Nah itu mana lagi tuh, kalau di kamera kok kedip-kedip itu ya. Tapi kalau kita ngeliat gini biasa aja sih, nggak ada kedip-kedip. Tapi kalau di kamera kedip-kedip ya, aneh banget ya. Nah terus ini, nah gua taruh HP gua dulu ya. Oke. Nah terus kebetulan nih, kalian bisa lihat ini mobil ini lumayan cukup canggih. Lihat. Nah dia pakai sistem hidrolik deh. Jadi kalau gua, jadi kalian ngeliat nggak sih ini maju mundur, jadi udah sistemnya udah bagus. Terus tuh ini untuk kacanya, kita pencet. Oh iya, kalian nggak bisa lihat ya, jadi ini untuk maju mundurin udah bagus. Terus apa sistemnya lagi, untuk $4.500 itu, ini dia agree aja. Ya, jadi 4.500 dapatnya apa aja, mari kita lihat. Lampu nggak bisa hidup. Nah itu di atasnya, kalian bisa lihat. Langsung buka semua cuy. Nah sudah dapat ini, nggak tahu ya namanya sunroof atau moonroof ya. Jadi di atasnya ada kosong gitu. Dan terus boleh ya, ini tombol-tombol yang ada di sini. Jadi ini Hyundai Sonata. Oh ingatnya Sonata, lagu Bang. Gue ingatnya tuh Rhoma Irama. Siapa ya? Rhoma Irama Sonata gitu ya kali ya. Jadi jadi ini kelengkapannya. Jadi udah, kok kayaknya ada hewan mati, mari kita buang. Nah kalian bisa lihat, coba tuh atasnya, apa istilahnya, panoramik itu. Nah jadi kalau kalian pengen nggak ditutup semua ya jangan, tinggal kakinya doang, jadi enak bisa lihat atas gitu. Jadi kalau kalian mau tutup semua juga bisa tuh, lihat yang di belakang juga, yang di atas juga. Mantap. Gua ada cek AC-nya masih oke semua. Track record mobil ini bagus, gua ada cek, jadi semuanya oke. Terus bisa dengar nggak sih? Terus gasnya ini masih gila, gua ngegas dikit loncat mobilnya. Masih bagus, semua masih bagus. Soalnya gua cek bagian dalamnya, gua scanning juga sesuai dengan bukti. Dia juga udah bawa bukti scan mesinnya itu bagus. Jadi begitu. Apa lagi? Ada lagi nggak sih? Soalnya gua bukan tukang review mobil guys. Oh iya, terus mileage-nya, kalau di sini bilang mileage, kalau di Indonesia bilangnya kilometer. Kilometernya sebenarnya udah agak gede.
Kalau kalian misalnya, kenapa sih goyang-goyang di kamera? Gue bingung, kenapa sih kamera ini bacanya gitu? Padahal kalau aslinya nggak gitu loh. Kalau kita lihat mata telanjang nggak pakai kamera ini. Jadi ini baru 179, udah cukup tinggi, hampir 200.000 ya. Ya lumayan sih. Terus apa kelebihannya lagi? AC oke, semua oke. Ini kerennya begini nih, bagian dalamnya. Tuh, ups, tuh. Keren juga ya. Tuh, ini kalian bisa atur. Tuh, kalau nggak salah, bentar. Nah, bagian belakangnya juga itu bagian AC-nya tuh bisa diatur. Tuh, bisa diatur sih, semua bisa diatur. Nih kalian bisa lihat kan. Oke juga sih. 14 kan. Kalau beli ini 4.500. Tapi gua udah test drive. Oke sih, so far oke. Jadi kalau menurut kalian bagus, tolong di komen. Kalau jelek juga di komen. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi gitu aja video gua kali ini. Thank you banget ya yang udah nonton video gua. See you the next video.